Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bustan dan rekan saya Nazwa Putri yang akan mempresentasikan tugas agama yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Modern. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa agama Islam memiliki 3 periodisasi. Yang pertama yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Dan saat ini kita akan membahas peradaban Islam pada masa periode modern. Memasuki pembahasan yang selanjutnya adalah Islam pada masa modern. Menurut Harun Nasution, dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang, yang disebut dengan zaman kebangkitan Islam, ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 membuka mata dunia Islam, terutama di negara Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Setelah kejadian itu, raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Padahal pada periode klasik Islam menjadi panglima dalam peradaban. Sebaliknya, di barat pada masa itu masih mengalami kegelapan. Sedangkan masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kondisi saat itu negara-negara Islam banyak dijajah oleh penjajah. Banyak negara muslim mengikuti gerakan pembaruan tersebut sehingga lahirnya suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam baik di bidang ilmu pengetahuan, ilmu politik, ilmu pendidikan, maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asir yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar muslim oleh penguasaan Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dilanjutkan dengan gerakan penerjemah karya-karya barat ke dalam bahasa Islam. Dan yang terakhir, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa. Bahasan yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha periode tahun 1765 hingga 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kuala yang berada di bagian utara Yunani pada bulan Januari 1765 Masehi. Ayahnya bernama Ibrahim Agah dari Turki. Secara ekonomi keluarganya termasuk tidak mampu, tetapi ia termasuk anak yang cerdas dan pemberani. Dua hal itulah yang mengantarkan menjadi pemimpin di Mesir dan salah satu pembaruan di dunia Islam. Salah satu jasanya besar adalah berhasil menyelamatkan Mesir dari penduduk Napoleon dari Perancis, sehingga Sultan Turki merestui Muhammad Ali menjadi wali Mesir. Kemudian pemikiran Muhammad Ali Pasha sebagai berikut. Yang pertama adalah mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 hingga 1849. Yang kedua, dalam bidang militer, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi Perancis yang bernama Saif untuk melatih tentara militer Mesir. Selain itu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Perancis. Setelah selesai, mereka diminta kembali ke Mesir untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Dalam bidang ekonomi, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa untuk membuka sekolah pertanian. Dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemahan, sekolah dasar, sekolah menengah, politeknik, sekolah akunting, sekolah sipil, sekolah irigasi, sekolah industri, sekolah administrasi, sekolah pertanian, sekolah perwira angkatan laut, sekolah industri bahari, sekolah tinggi kedokteran. Selain itu, Ali Pasha memasuki ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Ali Pasha mengategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan bahasa terdiri dari 4 bahasa, yaitu bahasa Itali, Perancis,
Turki, dan Persia. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, administrasi negara, pendidikan kemasyarakatan, filsafat militer, dan hukum. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan alam, terdiri dari fisika, farmasi, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu teknik, arsitek, dan kimia. Yang keempat, matematika dengan pelajaran utama aritmatika dan matematika. Yang terakhir adalah pengetahuan keterampilan yang terdiri dari keterampilan umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Ide Ali Pasha ini berpengaruh pada perkembangan Mesir pada masa selanjutnya. Dengan ide tersebut berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat, di antaranya Kairo dan Alexandria. Selain itu, dari kebijakan yang dikeluarkannya menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam pada masa berikutnya. Yang kedua ada Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi, periode masa 1801 hingga 1873. At-Tahtawi, begitu dia sering dipanggil. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. At-Tahtawi lahir dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang kuat. Saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian ia belajar selama 5 tahun di Perancis. Selama di Perancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah pulang dari Perancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekolah penerjemahan memiliki fungsi sebagai Baitul Hikmah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai pusat penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Mesir. Ia berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis dan mengedit puluhan karya terjemah lainnya. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi adalah: yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang pemerintahan, tentang cinta tanah air atau patriotisme, tentang ijtihad, dan sains modern. Yang ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghanasi yang berperiode pada tahun 1838 hingga 1897 Masehi. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin ialah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Pengaruh pemikiran oleh pembaruannya yang paling besar yang nyata ialah Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Perancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usianya yang masih muda, yaitu 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Ia pun meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga diinvasi Inggris, sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871. Adapun berikut pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama adalah penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal yang menurut Jamaluddin Al-Afghani, akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan salah satunya, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mengulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Hal yang melatar belakangi pikiran tersebut adalah dominasi kolonial barat di dunia Islam pada masa itu. Dan yang ketiga, ada juga antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruan tentang kesetaraan gender ini pun berdampak emansipasi wanita. Dan yang terakhir, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi.
Yang keempat ada juga Muhammad Abduh pada periode 1849 hingga 1905 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abdul Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Mahalat Nasr, Shubra, Kit al-Bahira, Mesir tahun 1849 Masehi. Ia masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Sama juga dengan yang lain, Muhammad Abduh memiliki beberapa ide pokok. Yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat muslim. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Maka ilmu pengetahuan menjadi maj. Yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang kelima ada Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahanuddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kolamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ridho termasuk anak yang rajin pada saat itu. Latar belakang pembaruan yang dilakukan Ridho adalah tuntunan zaman yang menurut adanya perubahan. Ia hidup pada akhir abad ke-19 hingga sepertiga abad ke-20. Pada masa itu kondisi umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk, kemunduran di berbagai bidang. Adapun pokok-pokok pemikiran Rashid Ridho adalah kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam, karena umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa dengan satu syarat, yaitu harus kembali kepada ajaran Islam sebenarnya yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Yang kedua, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fanatisme di dunia Islam. Sebaliknya, ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat, hukum-hukum fikih yang berkenan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Yang kelima, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang keenam adalah Sultan Mahmud II yang masa periode 1785 hingga 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Latar belakang pendidikannya adalah agama Islam, pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, serta sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki itu semakin kuat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Sultan Mahmud II yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nazwa Putri. Yang pertama adalah melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang kedua, mendirikan sekolah Mektebi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun sekolah Mektebi Ulumi Edebiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penterjemah. Yang ketiga, mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Yang keempat, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya.
selanjutnya adalah Nami Kemal. Nami Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Kemal dilahirkan dari keluarga mampu sehingga orang tuanya menyediakan pendidikan di rumahnya. Ia mempelajari bahasa Arab, Prancis, dan Persia. Dalam usia masih muda, ia sudah menjadi pegawai di kantor penerjemahan. Kemudian pindah menjadi pegawai di istana kesultanan. Terhadap ide-ide barat, ia tidak mengambil sepenuhnya, akan tetapi selektif. Mengambil yang sesuai dengan ajaran Islam, karena ide-ide dari barat belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat timur. Adapun pemikiran Nami Kemal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam mengajarkan maslahat di al-ammah atau kebaikan untuk masyarakat umum. Khalifah atau pemimpin tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan hal tersebut. Kedua, kepala negara dalam memimpin tidak boleh melanggar syariat-syariat, yaitu syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan politik kekhalifahan Turki Utsmani atau saat itu mengalami masalah. Menurutnya, jalan keluar dari masalah tersebut adalah perubahan sistem pemerintahan dari absolut menjadi konstitusional. Yang keempat, pemerintahan yang demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena saat pemerintahan Khulafaul al-Rasyidin menggunakan corak demokrasi, yaitu menggunakan sistem baiat merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Yang kelima, negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. Tokoh berikutnya yaitu Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi, India pada 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di Delhi tahun 1898 Masehi. Ahmad Khan mempelajari pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Persia, dan ilmu pengetahuan umum. Ia pernah bekerja sebagai hakim. Kemudian tahun 1846 ia melanjutkan studinya. Pada tahun 1857, rakyat India melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Inggris. Mengetahui hal tersebut, ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan tersebut, ia banyak menolong orang-orang Inggris dari pembunuhan. Atas jasanya tersebut, pihak Inggris memberi hadiah kepadanya. Oleh Khan, hadiah tersebut ditolak. Ia hanya menerima gelar Sir dari pemerintah Inggris. Dengan demikian, ia terkenal dengan Sir Sayyid Ahmad Khan. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemerintahan Inggris ia manfaatkan untuk kepentingan umat Islam di India. Adapun di antara pemikiran Ahmad Khan adalah 1. Cara yang baik untuk mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah pendidikan. Karenanya, ia mendirikan sekolah yang bernama MAUC atau Mohammedan Anglo-Oriental College di Al-Azhar. Yang kedua yaitu penyebab kemunduran umat Islam adalah umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Yang ketiga, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang keempat, antara hukum alam dan Al-Quran sejalan. Hukum alam adalah ciptaan Allah, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah. Yang kelima, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama zaman dahulu tidak mengikat bagi umat Islam. Yang keenam, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, ia belajar di maktab atau surau. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, kemudian dilanjutkan di Government College di Lahore. Ia mendapatkan gelar Bachelor of Arts-nya pada tahun 1897. 2 tahun kemudian mendapatkan gelar Master of Arts dengan memperoleh medali emas. Setelah itu, ia belajar di Universitas Cambridge, London, dan Philosophy of Doctor dari Universitas Munich, Jerman. Sedangkan pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran izraqi dan cinta atau isyik. Menurutnya, apabila cinta dan penalaran berpadu, niscaya akan terciptalah sebuah dunia baru. Kekurangan barat diisi timur dan kekurangan timur diisi barat. 2. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk sebuah peradaban baru dari kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif dan progresif. Yang ketiga, pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Ijtihad dibutuhkan pada setiap zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntunan zaman.
Yang keempat adalah mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya, berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Karakter berpikir dinamisnya menurutnya adalah menganut pola pikir yang kompleks, yaitu pola pikir yang kritis dan kreatif, menganut pola pikir maju dan berkembang, memiliki pertahanan diri yang lebih besar, memiliki psikodinamika yang kompleks, dan memiliki kepribadian yang luas. Yang kelima yaitu tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Sebab ketiga yaitu pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam merupakan wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dan keterbelakangan. Gerakan pan-Islamisme yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga Indonesia. Hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama di Mekah, menurut Deliar Noor, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Pengaruh yang lain adalah berdirinya perguruan tinggi keislaman di Indonesia yang tidak hanya membuka jurusan keagamaan, tetapi juga jurusan umum. Pertama kali yang berdiri adalah Universitas Islam Indonesia atau UII yang berdiri pada 20 Februari 1951. Kemudian untuk Fakultas Agama sejak 12 Agustus 1950 diambil pemerintah dan pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Yang keempat yaitu bukti peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern mengalami kemajuan yang dilihat dari negara-negara Islam, khususnya di Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu juga terdapat Kuwait dan Indonesia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dalam beberapa bidang yaitu arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Yang pertama yaitu arsitektur. Seni arsitektur yang bercorak Islam diantaranya masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan masih banyak lagi. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1953, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya raya. Dengan kekayaannya yang melimpah, Saudi Arabia banyak membangun jalan raya antar kota, jalan kereta api antara kota Riyadh dengan kota pelabuhan Ad-Daman di pantai Teluk Persia. Selain itu, membangun maskapai di penerbangan internasional di Jeddah, Zahran, dan Riyadh. Di bidang perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional, antara lain terdapat di sekitar Masjidil Haram dan Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Arsitektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentingan sekuler selain terdapat di Saudi Arabia juga terdapat di negara lain, terutama di negara berpenduduk mayoritas Islam. Misalnya di Turki sekarang ini memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Selain itu telah dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Pada masa pembaharuan di Irak, selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur yang berfungsi melayani kepentingan sekuler, misalnya bangunan-bangunan industri, jalan kereta api yang menghubungkan Basra dan Baghdad, jalan-jalan yang beraspal antar kota, 2 bandara internasional di Basra dan Baghdad, serta 2 pelabuhan internasional di Basra dan Al-Qasar. Di Indonesia juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal di Jakarta. Yang kedua yaitu sastra. Pada masa pembaruan telah bermunculan para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat islami di berbagai negara. Misalnya Muhammad Iqbal lahir di Pakistan. Ia mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu dan Persi. Dua, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern. Yang ketiga yaitu Muhammad Hussein Haikal, penulis dari Mesir terkenal yang telah menulis Hayatu Muhammad atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ia seorang sastrawan dan dianggap perintis karya sastra modern. Di antara novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914, beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. Yang keempat yaitu Jamil Siddiqi Az-Zahawi, di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan seorang penyair tua yang bernada keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-sama dengan Ma'ruf Ar-Rasafi.
Kelima yaitu Abdus Salam Al-Ujaili, adalah seorang sastrawan di Suriah yang juga seorang dokter medis aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Yang keenam adalah Aisyah Abdurrahman, sastrawan perempuan dari Mesir. Ia meraih gelar doktor dalam sastra klasik, terkenal sebagai sastrawati, wartawati, dan editor harian Al-Ahram Mesir. Jadi kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khat, yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khat merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam, berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis yang ragam hias yang terpengaruh unsur non-Islam. Kaligrafi terdiri dari bermacam-macam gaya, antara lain 6 macam gaya yang disebut al-aqlam as-sittah. Seni kaligrafi berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesia. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding rumah, kotak penyimpanan perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Media yang digunakannya pun beragam, yakni dari kertas, kain, kulit, kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik. Sebab yang terakhir yaitu manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Setelah mempelajari materi tentang peradaban Islam pada masa modern adalah kita mendapatkan manfaat diantaranya yaitu A. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. B. Mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatun lil alamin di masa yang akan datang. C. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman, nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, mantik, bahasa Arab, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, dan sebagainya sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. D. Belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam. E. Berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. F. Memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. G. Semangat untuk berkarya baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.